Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawira Surya Saputra. Saya Dani Trisha Putra. Dan rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nada Muta Inaya. Nama saya Putih Zahra Dinia. Nama saya Salma Febrianti. Nama saya Vicky Ainur Pris. Dan dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi Tentang hakikat manusia. Pertama, hakikat manusia. Secara bentuk fisiologisnya, antara manusia dan hewani itu mempunyai kemiripan. Misalnya saat berjalan menggunakan kaki, mempunyai tulang belakang, melahirkan, menyusui, bahkan pemakan segalanya. Filosofi Yunani seperti Socrates menyatakan bahwa makhluk hidup seperti manusia sama dengan makhluk hidup hewan yang bermasyarakat atau biasa disebut dengan zoopolitikon. Dan juga filosofi Max Scheler mengatakan bahwa makhluk hidup yang namanya manusia itu seperti hewan yang sakit atau Das Kranke Theory. Teori Darwin yang populer pun mengatakan bahwa manusia berasal dari seekor kera. Namun, teori yang dikemukakan gagal total dikarenakan sampai saat ini tanpa ada dibuktikan, alias missing link atau rantai yang terputus. dalam hakikat manusia ini, yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya adalah kemampuan dalam menyadari dirinya sendiri. Banyak pembeda lainnya seperti pertama, kemampuan menyadari diri sendiri, yaitu di mana seorang manusia mampu membedakan dirinya dengan yang lainnya, dalam kurung ia, dia, dan mereka, sehingga dapat membuat jarak baik keluar maupun ke dalam artian mampu mengembangkan diri dalam ranah sosial, yaitu keluar, dan dalam ranah individu dalam artian ke dalam. Kedua, kemampuan memunculkan sesuatu atau bereksistensi, yaitu sesuatu kemampuan di mana manusia mampu memecahkan suatu masalah, dapat menembus ruang dan waktu. Dengan kata lain, manusia tidak mau diam, bahkan tidak ingin dibelenggu oleh suatu keadaan, sehingga manusia dapat mengantisipasi pada setiap keadaan ataupun peristiwa apapun. Ketiga, kepemilikan kata hati, yaitu kemampuan manusia di mana dapat membedakan dan mengambil keputusan antara baik dan buruk serta dampaknya terhadap sekitar dan dirinya sendiri setelah mempertimbangkan berdasarkan kata hatinya. Keempat, memiliki moral, yaitu sebuah kemampuan dalam bertindak dengan selaras atau sesuai dengan kata hati. Kelima, kemampuan bertanggung jawab, yaitu kemampuan setiap manusia untuk melaksanakan atau menjalankan tuntutan yang diberikan oleh masyarakat dikarenakan norma yang telah dilakukannya tidak sesuai dengan kata hati. Konsep bahagia. Bahagia adalah suatu keadaan, suatu perasaan yang ditandai dengan suatu kepuasan. Lalu, apakah definisi dari bahagia itu sendiri? Secara umum, bahagia bisa didapatkan melalui 3 cara, yakni usaha, takdir, dan norma. Di dalam tersebut ada berisi tentang senang, sukses, gembira, dan rasa bahagia. Dan rasa bahagia ini bisa dicapai bila kita telah melalui kegagalan, tekanan, atau sesuatu yang membuat kita sangat terpuruk. Lalu, bagaimana dengan mereka yang bahagia secara instan tanpa melewati proses terpuruk? Maka mereka tidak akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang sungguhnya. Karena sejatinya bahagia adalah ketika kita merasa puas dan ketika kita merasa bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Lalu hal itu bisa didapatkan ketika kita melewati masa terpuruknya, masa jatuh, dan masa down. 6. Ingin merasa bebas. Sesuai kodratnya, manusia selalu ingin merasa bebas. Antara bebas dan kodrat manusia itu sangatlah bertentangan, walaupun ada terkaitan dengan keduanya. Bahasa yang tidak diikuti oleh hati nurani akan menjadikan kebebasan semu, dan pada akhirnya tidak akan membawa ketenangan batin. Contohnya seperti orang yang sedang menutupi kesalahannya. Untuk itu, kemerdekaan atau kebebasan sejati adalah diikuti kata hati dan moral yang baik. Yang ketujuh adalah menyadari hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang kosong. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Namun nyatanya masih banyak orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu, kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang niscaya. Jika manusia melepaskan kewajibannya, maka akan menjadi nilai luhur, dan sebaliknya, antara hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya bertalian erat dengan keadilan. Dengan kata lain, suatu bentuk keadilan akan terwujud dengan baik dan benar bila ada kewajiban dan hak yang sejalan. Setiap individu yang dilahirkan ke dunia ini memiliki potensi atau kemampuan unik yang membedakannya dari makhluk lain.
Terdapat 4 aspek yang akan dibahas dalam uraian ini. A. Aspek keindividuan. Setiap manusia memiliki sifat individu atau pribadi yang memungkinkannya memiliki keinginan rasa, harapan, kesukaan, serta sifat optimis dalam menjalani hidup. Hal ini memberikan manusia kekuatan yang unik dan tidak dimiliki oleh makhluk lain. B. Aspek kesosialan. Setiap manusia memiliki kemampuan bersosial, memungkinkannya untuk berinteraksi dengan sesama. Interaksi ini mendorong saling mengenal dan ingin berinteraksi. Manusia juga tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga interaksi dengan orang lain membantu dalam pengembangan diri dan mencapai cita-cita. Kemudian ada C. Aspek kesusilaan. Manusia secara alami memiliki kecenderungan keberagaman dan percaya akan keberadaan kekuatan yang mengatur alam jagat raya. Agama menjadi suatu kebutuhan karena manusia merasa lemah dan butuh tempat untuk mengadu dan menghamba. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anak. Pentingnya pendampingan dan arahan dalam mengembangkan potensi manusia sejak lahir tidak dapat diabaikan. Bidang pendidikan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa potensi manusia dapat berjalan baik jika kiat manusia dipahami dan mutu pendidikan yang tersedia memadai. Tujuan pendidik untuk menjadikan manusia seutuhnya dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga manusia tidak hanya mengandalkan instingnya. Hal ini membahas bahwa keutuhan perkembangan manusia terlihat dari keseimbangan antara berbagai aspek termasuk kualitas pribadi dan arah pengembangannya. Perkembangan yang sehat membutuhkan keselarasan antara aspek jasmani, rohani, moral, sosial, dan intelektual, sehingga individu dapat mengaktualisasikan potensi secara optimal dalam lingkungan yang seimbang dan sinergis. Sosok manusia Indonesia seutuhnya dalam materi ini membahas tujuan pendidikan nasional Indonesia yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan dan dokumen resmi. Tujuan utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan individu yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu meliputi 1. Keimanan dan ketakwaan, 2. Budi pekerti luhur, 3. Keterampilan dan pengetahuan, 4. Kesehatan jasmani dan rohani, 5. Mandiri dan tanggung jawab sosial, serta 6. Wawasan maju atau visioner. Seluruh tujuan ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan kerangka dasar karakteristik manusia Indonesia yang berkualitas. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, ada 3 aspek penting yang harus diterapkan oleh individu, yaitu moral yang baik, pengetahuan yang memadai, dan kemampuan untuk mengamalkannya dalam kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas dalam hal ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang baik, berbudi pekerti luhur, beretos kerja tinggi, serta siap untuk berkontribusi dalam masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.